artinya bahan kimia yang ada dalam minuman itu sendiri, atau bisa juga dalam makanan, artinya dalam makanan, ataupun melalui udara atau air. Ini disebut sebagai sumber paparan dan harus kita mengetahui sumber itu. Kenapa demikian? Karena akan terkait dengan ketika kita tahu bahan kimia sebagai sumbernya ada di mana, dan kemudian tadi saya katakan bahwa bahan kimia harus dalam posisi terpacking atau punya kemasan, maka sumber ini akan jelas. Dan setelah proses bahan kimia ini kaitannya dengan aspek toksikologi, masuk atau kontak ke dalam tubuh yang kita kenal dengan yang namanya terjadi paparan, ya. Jika terjadi paparan, paparan ini bisa melalui jalur inhalasi, yaitu melalui yang namanya penghirupan hidung kita atau sistem pernapasan kita, bisa melalui yang namanya ingesti, penelanan, yaitu makanan atau minuman sebagai suatu contoh, atau dia bisa juga jalur paparannya melalui kontak kulit. Ya. Nah, dalam hal ini penting untuk kita pahami proses bahan kimia sampai kepada target organ di sini membutuhkan suatu proses yang dikenal dengan yang namanya atme. Apa itu atme? Sebelum saya sampai ke sini, saya ingin jelaskan, atme adalah suatu proses, ya. Ketika suatu zat racun atau kimia masuk ke dalam tubuh kita, maka ada proses yang namanya absorpsi. Absorpsi adalah garda terdepan dari makhluk hidup terlindungi atau terlindungi oleh zat atau paparan tadi. Apa itu absorpsi? Tentunya kita kenal dengan proses penyerapan. Namanya absorpsi, bukan absorpsi. Artinya apa? Absorpsi terjadi penyerapan hingga bagian yang terdalam, sistemik. Dan absorpsi itu terjadi melalui suatu media yang namanya membran. Dan setelah diabsorpsi, maka bahan kimia tadi setelah masuk dan kontak, diabsorpsi dan kemudian didistribusi. Didistribusi yang dalam hal ini cairan darah yang berperan untuk mendistribusikan suatu zat kimia. Dan zat kimia kemudian sampailah kepada target organ, maka dia akan mengalami yang namanya metabolisme. Apa itu metabolisme? Adalah proses detoksifikasi. Tuhan memberikan kita, jika kita kemasukan suatu zat, ataupun kita sebut saja zat ini racun, maka tubuh kita berupaya mendetoksifikasi. Melalui apa? Merubah zat tersebut. Jadi semua zat kimia yang masuk dikatakan racun itu harus menghadapi itu dulu prosesnya. Kemudian jika sanggup detoksifikasi berjalan atau perubahan ini berjalan dan kemudian maka ini akan meninggalkan jejak dalam konteks ini. Dan kemudian jika ini sampai kepada target organ, maka terjadilah interaksi kimia. Disitulah orang kimia yang belajar toksikologi mempelajari bagaimana mekanisme bahan kimia itu bisa berinteraksi dengan organ tubuh kita. Kenapa? Karena di organ tubuh kita ada enzim, ada protein, ya, ada molekul-molekul biologi dan itu bisa ditelisik dengan interaksi kimiawi. Jika targetnya adalah dengan dalam konteks bicara dosis, nanti saya bicarakan, bisa efeknya akut tergantung dosisnya, bisa efeknya kronis tergantung juga dosisnya dan bahan kimianya. Dan dalam proses ini jika detoksifikasi dan terjadi dan berlangsung, maka bahan kimia itu akan diekskresikan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita pada dasarnya berupaya untuk mendetoksifikasi. Nah, tadi saya katakan absorpsi terjadi di mana? Ya, Saudara ahli, kalau ekskresi itu maksudnya apa tadi itu? Ekskresi asik dikeluarkan. Ke mana? Melalui urin. Melalui urin. Ya, bisa juga melalui sistem pernapasan. Ya, tetapi pada umumnya kita melihat dalam konteks ini adalah jika zat-zat kimia ini pada umumnya dikeluarkan melalui urin, walaupun dalam hal ini bisa dan melalui keringat dan sebagainya. Pada kebanyakan adalah melalui urin kita. Dan bagaimana proses absorpsi itu terjadi? Absorpsi itu terjadi adalah kita perlu juga pemahaman ini bahwa di dalam organ tubuh kita ada bagian yang terkecil. Itu yang kita sebut sebagai suatu sel. Disinilah peranan dari bahan kimia. Di mana sel kita dilapisi oleh suatu membran dan membran ini memiliki sifat lipofilitas. Apa itu lipofilitas? Seperti minyak dengan air. Jadi kalau saya tangan kanan saya atau kita semua diberikan tangan kanan kita teteskan yang namanya bensin, sebelah kiri saya atau kita diberikan namanya air, maka yang mudah terserap adalah bensin, bukan air. Kenapa demikian? Karena lapisan membran inilah yang kesesuaian penting. Artinya ada proses seperti itu. Tidak sekonyong-konyong kemudian
Masuk? Tidak, ada suatu proses. Nah, inilah yang dikatakan lapisan membran yang melindungi tubuh manusia. Nah, jika proses ini terjadi, maka tadi saya katakan terjadi proses penyerapan dan kecocokan itu tergantung pada sifat bahan kimianya. Ya. Kalau dia yang bahan kimia seperti garam, natrium cyanida dibandingkan dengan bensin, maka bensin lebih cepat serap. Kenapa demikian? Karena kesesuaian dia. Maka kesesuaian absorpsi ini penting kita pahami. Nah, kembali dalam kaitan dengan yang tadi saya katakan, setelah masuk, setelah mengalami proses ini, maka kerja dari ahli toksikologi adalah monitoring biomarker atau bioindikator. Kenapa saya katakan demikian? Karena bahan kimia adalah traceable. Bisa ditelusuri. Tidak sekonyong-konyong dia hilang tanpa jejak. Tidak. Kenapa? Karena dia materi. Hanya berubah wujud, berubah senyawa kimia lain. Nah, kalau kita bicara dalam konteks biomonitoring atau bioindikator, maka bioindikator itu bisa kalau kita bicarakan dalam konteks adalah misalnya cyanida, maka yakinlah bahwa dalam konteks perubahan cyanida menjadi tiosianat. Itu adalah firm. Sudah penelitian banyak membuktikan bahwa bahan kimia itu bisa ditelusuri kalau kasusnya adalah cyanida. Salah satunya tiosianat, di samping sisa yang tidak mungkin belum termetabolisme karena mungkin keracunan dalam jumlah yang besar, maka cyanidanya pun bisa. Kalau kita ingin menjauhi lagi, ingin menelusuri lagi, kita bisa pada tahap ini. Yaitu tadi, jika bahan kimia ini kita tidak tahu, maka bahan kimia ini akan terikat pada suatu enzim. Enzim itu protein, yaitu yang berperan dalam proses metabolisme tadi, maka dia akan terikat. Itu juga bisa ditelusuri. Ya, jadi dengan kata lain, dalam konteks ini bahwa bahan kimia bisa kita telusuri sampai dimanapun dia berada. Dan dalam konteks sebab dan akibat inilah seorang ahli toksikologi kemudian membatasi diri ketika bicara dalam target organ, maka jika ada kerusakan atau kematian dan sebagainya, itu bukan urusan dari ahli toksikologi. Dia batasi pada sampai sini. Nah, untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitoring ini, maka diperlukan yang namanya cairan tubuh. Apa saja itu? Tadi, urin sebagai tracernya, kemudian darah adalah golden evidence yang baik, ya, dan kemudian target organ misal di hati, dan seterusnya. Misal limpa dan sebagainya. Nah, saya mau tanya ahli ya. Ya. Jadi ahli tadi mengatakan wewenang atau batas kewenangan daripada toksikologi itu hanya di fase itu tadi. Fase ini. Sedangkan ini efek kesehatan itu maksudnya apa nih? Ya, ini dunia kedokteran, ahli dokter forensik dalam hal ini. Ya, dia melihat bagaimana kerusakan itu terjadi pada organ. Tetapi ahli toksikologi bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi akibatnya bagaimana, itulah ahli kesehatan dalam hal ini seorang dokter berperan. Jadi di sini apakah toksikologi itu punya kewenangan untuk menyatakan cause of death atau sebab-sebab kematian? Tidak. Kenapa demikian? Seorang ahli toksikologi sampai pada aspek penilaian risiko, potensi kematian. Jadi toksikologi nggak punya, tidak bisa. Nggak punya otoritas untuk tidak itu. punya otoritas. Kenapa? Kematian itu ada fase-fase, ada juga parameter-parameter tersendiri. Toksikologi hanya melihat ini bukti-bukti tracer yang tadi saya katakan, bahan kimia ini tracer ditelusuri, dibuktikan. Karena kesehatannya itu karena ada ahli yang bersaksi di sini mengatakan itu bisa juga gitu, enggak ya? Saya berpendapat tidak. Ya, jadi wewenang saudara hanya di situ ya. Ya, di sini kita Cause of death itu bukan kewenangan toksikologi. Bukan kewenangan toksikologi. Okay. Dan penting juga bagi ahli toksikologi kimia, karena ini berbicara dalam aspek kehidupan dan juga kesehatan, maka dia harus menggunakan dalam analisisnya yaitu suatu penerapan jaminan mutu analisis. Artinya apa? Metode harus valid. Metode yang dipilih harus sesuai. Dan kriteria bagaimana metode itu sesuai ada ketentuan-ketentuannya. Jadi dengan kata lain, bahwa seorang ahli toksikologi, apalagi toksikologi kimia, maka dia mentracer dari mulai sebab, kemudian bagaimana proses itu terjadi diserap dan sebagainya, sampai kepada batasan ini, dan kemudian efek misalnya pusing, mual dan sebagainya, ya. Tapi tidak pada yang tadi saya katakan. Ini saudara-saudara katakan tadi monitoring biomarker atau bioindikator, itu maksudnya apa? Tanda-tanda atau ciri-ciri atau apa itu maksudnya? Jadi setiap bahan yang tadi saya katakan punya tracer. Artinya punya kemampuan untuk diselidiki. Kenapa? Ketika zat sebagai suatu contoh saja saya ambil sini adalah cyanida, maka ketika dia sampai ke dalam target organ di sel,
Karena semua organ itu punya sel. Di dalam sel tadi yang saya katakan ini, ya, yang saya sebut di sini, ini ada bagian mitokondria di mana pada sel ini, pada inti ini terjadilah metabolisme, perubahan. Upaya tubuh kita mendetoksifikasi. Jadi markernya Markernya- cyanida, Pak? Nah, kalau kita bicara markernya cyanida, maka sudah confirm yaitu sebagai SCN yang dikenal dengan thiocyanat. Di mana ditemukan itu? Dia bisa di hati, cairan dalam di darah, bisa juga yang paling banyak memang di urin kalau dia terekskresi, dan juga cairan-cairan tubuh yang lain. Di dalam darah juga bisa? Oh bisa. Ada contoh lain mungkin yang lain yang ada markernya supaya Nah, kita bisa tahu. Ada contoh lain sebagai suatu contoh, saya katakan lanjut saja dulu, maaf. Ini sebagai suatu contoh, ketika kita terpaparkan atau teracuni oleh benzen, mungkin sulit. Inilah perlunya jaminan mutu dan kualitas kita dalam metode menganalisis. Kenapa demikian? Karena ketika bicara seseorang keracunan benzen, maka belum tentu dia akan menemukan benzen dalam tubuhnya. Kenapa? Perlu pemahaman ini. Kenapa? Karena perubahan benzen dalam tubuh akan menghasilkan TTMA, transtransaminogenic acid, dan SPMA atau phenyl mercapturic acid, yaitu suatu bioindikator atau biomarker itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara benzen, orang terpaparkan atau teracuni benzen, maka dia sulit menemukan benzennya.